Baik, teman-teman. Nyampe pada domain 12 ya tentang kenyamanan. Ada istilah 11-12. Emang domain 11-12 itu adalah domain yang bisa dibilang menyenangkan ya untuk dibahas lebih jauh karena nggak kalah nih di domain 12 ini daripada domain 11 di video sebelumnya. Kita akan berbicara tentang kenyamanan. Ingat kenyamanan, ingat nyeri-nyerian biasanya gitu. Oke, pada video kali ini tujuan pembelajarannya adalah mengetahui, kita sama mengetahui diagnosis keperawatan yang terdapat di domain 12 pada Nanda Internasional 2018-2020. Oke. Domain 12 tentang kenyamanan, teman-teman. Terdapat 3 kelas. Kelas 1 tentang kenyamanan fisik, kelas 2 tentang kenyamanan lingkungan, kelas 3 tentang kenyamanan sosial. Oke. Tentang kenyamanan fisik ya. Ini yang sangat bisa dibilang sangat trending atau sangat familiar ya bagi mahasiswa atau rekan sejawat. Ada kata kuncinya di sini, nyeri akut. Oke. Nyeri akut. Dikit-dikit mengeluh sakit, lari-lari ke nyeri ya. Namun di sini ada compare-nya, teman-teman. Ada nyeri akut, ada nyeri kronis. Nah, for your info, nyeri akut dan nyeri kronis nanti dibatasi oleh durasi waktu terjadinya, yaitu 3 bulan. Jika nyeri tersebut atau kesakitan individu pasien tersebut kurang dari 3 bulan, jatuhnya akan ke nyeri akut. Jika lebih dari 3 bulan, nanti akan ke nyeri kronis. Oke. Ada juga yang menarik tentang hambatan rasa nyaman. Di sini ketiga kelas ada loh. Tentang hambatan rasa nyaman di kelas kenyamanan fisik. Misalkan pasien kita mengeluh gatal misalkan. Dia sering garuk-garuk punggungnya atau tangannya. Nah, itu hambatan rasa nyaman di kelas kenyamanan fisik. Oke. Terkait dengan hambatan rasa nyaman di kenyamanan lingkungan. Contoh, dia mengalami ketidaknyamanan akibat silau di ruang perawatan atau bising secara pendengaran saat dirawat. Nah, itu hambatan rasa nyaman juga, tapi kelasnya nanti kelas kenyamanan lingkungan. Batasan karakteristiknya juga akan berbicara tentang lingkungan ya. Yang terakhir nanti tentang kenyamanan sosial, itu hambatan rasa nyaman di kenyamanan sosial. Misalkan nih, individu tersebut oleh karena suatu penyebab sering dibully atau dikucilkan oleh sosialnya atau lingkungan sosialnya, bisa saja hambatan rasa nyaman di kelas kenyamanan sosial ini terjadi. Oke. Sini juga ada tentang isolasi sosial ya. Ya, individu-individu yang menutup dirinya untuk berinteraksi dengan sosial atau masyarakat atau komunitas. Nah, ini bisa diangkat. Kemudian yang perlu saya tambahkan di sini ada tentang nyeri persalinan ya. Oke, ini khas pada individu perempuan pastinya, tidak terjadi pada laki-laki. Karena nyeri persalinan ini biasanya sering terangkat pada fase-fase di mana ibu itu mau melahirkan ya, dan akan selesai masalahnya ketika dia sudah bersalin ya. Jadi itu yang biasanya terangkat pada asuhan keperawatan pada ibu yang mau melahirkan gitu. Oke, tadi terlupa ada juga nih kenyamanan fisik yang sering diangkat, itu tentang mual atau nausea. Nah, ini macam respon ketidaknyamanan yang ingin terjadinya muntah ya istilahnya. Nah, ini sering kaitannya nanti mual ini kaitannya dengan domain 2 tentang nutrisi, yaitu ketidakseimbangan nutrisi. Biasanya pola-polanya sih begitu ya. Pasien mengatakan mual, pasien mengatakan tidak nafsu makan, berat badan menurun. Biasanya semacam kayak tandem ya, saya bilang ada mual biasanya akan dibarengi dengan ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh biasanya, tapi nggak selalu. Oke, begitu terkait dengan domain 12 tentang kenyamanan. Mudah-mudahan
bisa dipelajari lebih dalam nanti item-item label diagnostiknya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan. Kita ketemu di video ke-13, video penutup dari rangkaian 13 domain di Nanda Internasional 2018-2019.